Kasus demi kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasiennya terus jadi sorotan. Tindakan itu dinilai mencoreng profesi dokter. Nah, nyatanya dalam setiap pemeriksaan pasien ada prosedur yang berlaku, termasuk jika ada pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter pria terhadap pasien perempuan. Selengkapnya dalam diskusi bersama Rusdi Maulana. Saudara, belakangan profesi dokter lagi jadi perbincangan. Pemicunya, apalagi kalau bukan kasus pemerkosaan dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung. Dan yang lagi hangat-hangatnya, dokter kandungan di Garut diduga melakukan pelecehan pada pasien. Benarkah sumpah jabatan dan kepercayaan pasien dengan mudah dilanggar atas dasar nafsu jahat? Yuk selengkapnya kita diskusi. Mungkin atas dasar hubungan kepercayaan pasien kepada dokternya, dokter kandungan di Klinik Garut, Jawa Barat ini dengan mudah melakukan perbuatan yang diduga pelecehan saat melakukan prosedur USG. Padahal, pasien berhak meminta pendamping perawat atau bidan jika ada pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter pria terhadap pasien perempuan. Ya, berkaca dari nasib korban yang mendapat perilaku tidak senonoh oleh dokter, apakah memasang kamera pengawas di setiap ruangan rumah sakit atau klinik kini menjadi suatu keharusan? Dan jika pasien mendapat penanganan yang dirasa tidak nyaman oleh dokter, apa yang sebaiknya dilakukan? Kami objek laki-laki dan perempuan tuh hati-hati itu. Pada pemeriksaan itu harus betul-betul sesuai SOP. Minimal kalau pasien itu berhak didampingi keluarganya kan begitu. Yang kedua, kalau misalkan dokter objek melakukan tindakan apapun termasuk ultrasonografi, itu harus didampingi oleh perawat atau asisten dan sebagainya. Itu ada SOP-nya. Yang jadi problem adalah semua SOP yang dibuat itu dilanggar. Nah itulah oknum gitu ya. Kalau memang sudah seperti ini, saya sepakat ini sudah tidak benar dan perlu diberikan sanksi yang cukup berat gitu. Ya, dokter kerap disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang terhormat atau mulia. Selain sumpah jabatan, ada kode etik yang harus dipegang teguh oleh setiap dokter. Namun, berkaca dari dua kasus yang lagi hangat ini, sepertinya sumpah dan kode etik tidak lagi mampu jadi tameng dari niat jahat. Jadi gimana cara menjaga dan juga mengawasi mentalitas para dokter nih? Yap, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI sudah angkat suara. Menurutnya, perlu adanya tes berkala untuk memantau psikologis dan mental para dokter, khususnya dokter obgyn. Yang jelas bahwa setiap peserta didik spesialis ini diberikan tes namanya MMPI. Ya, tes kesehatan mental lah, kira-kira begitu. Hanya mungkin tools yang kita pakai ini belum mampu mendeteksi kelainan atau patologi-patologi mental pada seorang peserta didik pada saat kita rekrutmen kan. Mungkin saya sepakat nanti mungkin tidak hanya pas masuk, mungkin setiap 6 bulan, setiap setahun sekali mungkin kita akan tes semua peserta didik kita, residen kita gitu. Supaya betul-betul kita bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul sehat secara mental, fisik, dan sebagainya. Kalau mencetak dokter spesialis yang pintar itu gampang, Mas Reza. Tapi mencetak dokter spesialis yang berbudi vokasi, yang berbudi luhur, mampu menjadi seorang leader dan sebagainya, itu yang sangat sulit. Ya, kita harus selalu kembali mengingatkan kembali ya, mungkin setiap mungkin pas saat pertemuan ilmiah atau pertemuan apapun gitu, untuk mengingat kembali bahwa kita ini betul-betul harus menjaga martabat sebagai organisasi profesi dokter yang profesi luhur lah, kira-kira begitu. Di pasal 308 tentang Undang-Undang Kesehatan disebut seorang tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana saat menjalani profesinya harus mendapat rekomendasi Majelis Disiplin Profesi, sehingga perlu ada koordinasi antara polisi dan Kementerian Kesehatan. Yang jelas, dokter yang diduga melakukan pelecehan pada pasiennya saat prosedur USG telah ditangkap polisi.
Ya, saya tegaskan ya, tidak semua dokter berperilaku negatif. Saya juga yakin dokter-dokter yang memang berdedikasi dengan profesinya pasti geram dengan ulah dokter nakal yang tidak hanya mencoreng profesi mulia, namun juga memberikan rasa trauma pada masyarakat. Nah, jadi gimana menurut kamu soal kasus ini? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.